Nah, pada saat waktu Harley-ku itu belum keluar, Harley-ku itu nyangkut dan aku masih harus, nah ini kondisi Harley aku masih nyangkut di bea cukai. Ini aku sama anakku dan posisiku waktu masih hamil 7 bulan ini. Jadi pada saat waktu itu Harley-nya angkut, ini kan kotak nih, ini kotak di bea cukai, Harley-nya belum bisa keluar saat itu. Nah, pada saat situasi yang membuat satu kondisi di mana motor Harley itu harus ditebus 1,7 miliar, sementara uang itu aku nggak pegang, istilahnya gimana caranya ngeluarin ini. Yang aku lakukan itu adalah, Teresa, sholat di awal waktu, mencoba untuk bisa motor itu keluar. Aku puasa Daud. Aku tahajud tiap hari, aku sedekah subuh, sedekah ekstrim, terus aku sholawat 10.000. Pokoknya hampir semua apa yang dikatakan oleh judul urusan umum lah gitu ya, ibadah dan lain-lain itu dilakukan. Tapi si motor ini tidak keluar-keluar juga sampai 2 tahun. Sampai pada akhirnya aku bertemu sama ini, hukum semesta. Jadi pada saat seseorang itu menginginkan sesuatu dan sesuatu itu belum tercapai, Teh Risa dan teman-teman bisa mengecek, ya, bisa mengecek. Jadi pada saat waktu itu kondisi yang kita inginkan belum tercapai, itu kondisinya pasti kita lagi tidak beresonasi sama semesta secara rasa. Karena semua kegiatan upaya yang udah dilakukan, tapi pada saat itu vibrasi tubuhku itu tidak bergetar di apa yang aku mau. Nah, apa yang aku mau kan motor keluar nih Mbak Risa. Ya, motor keluar itu kan bergetarnya di sini nih, di frekuensi 200. Ya, frekuensi 200, di atas 200 itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya Mbak Risa mau TVB, aku mau income 50 juta per bulan atau lebih misal. TVB aku mau rumah baru tambahan, aku mau mobil atau aku mau beres urusanku. Nah, semua apapun yang Mbak Risa mau, dia berfrekuensinya di level energi di atas 200. Ciri-cirinya tubuh kita tuh harus bergetar di sini nih. Bersyukur, bahagia, berterima kasih. Pada saat waktu Harley-ku pengen keluar itu, Harley keluar tuh di vibrasi di atas 200, tapi akunya bergetarnya di sini, Mbak Risa. Khawatir, marah, kesal, bingung, takut. Kira-kira kalau getarannya getaran di sini, motornya keluar nggak, Mbak? Nggak akan keluar. Nah, aku juga pengen ngobrol sama Mbak Aslinda. Boleh ya open mic? Hai, Mbak. Halo, Mbak Aslinda. Hai. Halo. Ya, aku pengen ngobrol sama Mbak Aslinda. Mbak Aslinda pernah nggak mengalami satu situasi pengen sesuatu nggak dapat-dapat? Pernah nggak? Selalu Mbak. Oh gitu ya. Oke, sekarang ini ada sebuah hukum semesta yang namanya cermin semesta. Oke, Mbak Aslinda boleh boleh tolong bacain nggak bacaan yang di sini? Sistem kerja semesta boleh tolong bacain nggak? Sistem, Sistem sistem kerja semesta seperti cermin raksasa, dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. yes. Mbak, saya dari Malaysia ya Mbak, maaf It's okay, no bahasa. problem. Halo, Malaysia kah? Ya. Oh, senang sekali. Welcome, Malaysia. Senang sekali. Kita semua dari Indonesia, kita serumpun dan kita keluarga. And now I have a new sister in Malaysia, Mbak Azlinda. Oke, Mbak Saya khawatir Azlinda. nanti bacaan saya tidak difahami oleh sahabat yang lain. Aman, Mbak, aman. Kita ngerti. Aman, bisa. Ah. Sekarang Mbak Risa boleh tolong baca nggak? Cara kerja sistem semesta seperti apa? Ada 2 level di sini. Level di atas 200 dia bergetar dalam judul apa? Bantu baca Mbak Risa.
Level energi di atas 200, yaitu bersyukur, bahagia, berterima kasih, tenang, damai, kebebasan, kelimpahan tanpa batas, sudah tersedia, sudah disediakan, sang keberadaan, beingness, kesadaran, Tuhan, Allah, dan the high power. Ya, jadi inilah energi semua apa yang Mbak Aslinda mau dan Mbak Risa mau, dia adanya di level di atas 200. Ciri-cirinya hati kita, tubuh kita, rasa kita harus bergetar di sini, di bahagia, bersyukur, berterima kasih, baru dia datang. Contoh kemarin kisah aku, waktu motor aku nyangkut, 2 tahun Mbak nggak keluar-keluar. Aku sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat duha, puasa Daud, istilahnya apalagi yang harus dilakukan secara agama gitu. Lalu aku sholat tahajud dan bertanya, ya Allah, aku salah di mana? Keluarlah materi ini. Ternyata yang aku mau bergetar di frekuensi di atas 200, sementara tubuhku bergetar di bawah 200. Bakal ketemu nggak Mbak Aslinda? Enggak. Nggak akan ketemu. Ya, tubuh aku bergetar di khawatir, marah, cemas, kesal, bingung. Sementara aku mau Harleyku keluar 1,3 miliar, aku dapat. Yang satunya di sini, yang satu tubuhnya di sini, nggak ketemu-ketemu. Tapi banyak teman-teman dalam kisah ini yang bilang, Tuhan nggak adil. Kemana Tuhan? Kok nggak tolong aku? Kok doaku nggak dikabulin? Bukan doa nggak dikabulin, tubuhmu tidak bergetar di getaran yang sama seperti apa yang kamu mau. Clear nggak di sini, Mbak Aslinda dan Mbak Risa? Ini amazing banget. Materi ini, materi pertama tentang cermin semesta ini, kalau Mbak Aslinda, Mbak Risa, dan semua teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikannya, ini bakal amaze banget hidup kita. Amaze banget hidup kita. Nah, TVB pertanyaannya, gimana kalau rasa-rasa ini udah terlanjur ada? Gimana menghilangkannya? Gimana melepasnya? Gimana berpindah dari getaran yang ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, pindah ke sini gitu. Bener nggak? Itu bukan yang jadi pertanyaan teman-teman. Kalau dari Mbak Risa, dari rentetan ini ada nggak rasa-rasa yang nyangkut dari rentetan judul ini? Eh, Mulai sosmed ke bawah itu, di bawah sosmed ke bawah. Kebetulan saya tidak Paling bawah sering kah? WA ada ya seperti itu. Oke, Marah, kesal, serba salah, bingung, takut, sedih, putus asa. oke. Feeling guilty yang jelas. Ada feeling guilty juga. Hmm. Oke, nanti kita sama-sama semua teman-teman yang berapa orang ini? 70 orang. Kita lepas bersama dan ikhlaskan ya. Oke, Mbak Aslinda dan teman-teman semua. Karena inilah yang jadi payung penghalang berkelimpahan itu mau masuknya susah. Karena ada layer, ada penghalang. Karena itu bukan kamu. Kamu bukan emosi ini. Kamulah yang berkelimpahan itu dan it's time to you to happy and abundant. Waktunya untuk berlimpah, waktunya untuk pada akhirnya merasakan seperti teman-teman yang lain, gitu. Aku mau ngobrol juga dong sama Mbak Radiana. Halo Mbak. Hai Mbak, open mic boleh ya? Hai Mbak, di kota mana Halo, Kak? aku dari Depok. Halo Depok. Ya, Mbak Radiana pernah nggak Ya. ada di dalam frekuensi yang di sini? Ketika Mbak Radiana ingin sesuatu, tapi Hmm. rasa hatinya ada di sini gitu. Pernah ngalamin itu nggak? Ya, banget, Banget. Nanti kita sama-sama banget. lepas ya. Karena gini, Ya. ketika emosi itu kemarahan, nih contoh ya, kemarahan, kekesalan, kesedihan, ketakutan, atau sedih menahun, atau luka batin yang bertahun-tahun gitu istilahnya. Jika itu tidak dilepas, dia akan looping. Looping itu apa?
looping itu adalah kejadian yang di tahun ini terjadi karena dia energinya nggak dilepas, dia loncat lagi mencari jalan, mau lagi sama rasa dan situasi yang sama di tahun depan, di tahun depan lagi, di tahun depan lagi, di tahun depan lagi, dan kita lelah dan capek pada akhirnya, dan itu akan menggerogoti kesehatan kita. Kesehatan kita jadi down, jadi kita kena banyak penyakit. Siapa di sini yang kena sakit GERD, mah, sakit kepala, asam urat, Vertigo. vertigo, pegal-pegal? Itu Kolesterol. kolesterol, Ibu Heni. Hai, Ibu Heni. Itu tanda-tanda emosi-emosi yang di sini sama kita dipegangin terus, nggak dilepas. Sekarang aku tanya, Teh Heni, kalau emosi ini dilepas, kira-kira nambah saldo bank nggak? Iya, Nggak nambah saldo kan, Mbak Radiana, bener nggak? tambah. Nah, ketika ini tidak dilepas, kelimpahannya susah masuk gitu, nggak bisa masuk. Nah, ada satu kisah, salah satu temen aku, Teh Feby, aku mau cerita. Aku seorang dokter, kata dia. Aku ditipu sama temenku 200 juta, dan aku difitnah sama dokter B, dan suamiku menyakiti aku, dan kolegaku mengkhianati aku. Nah, ada banyak tuh. Dan profesorku juga membuat aku kesal. Ada 5 orang gitu. Ada 5 orang. Terus dia bilang gini sama aku, Teh Radiana, Bu Heni, Teh Feby, gimana caranya bikin mereka berubah? Gimana caranya pada akhirnya ada solusi tentang permasalahan ini? Aku bilang gini sama Dokter Sofia namanya. Dokter Sofia tahu nggak? Selain ada sistem semesta sebagai hukum dari semesta mengatur kehidupan kita, semesta ini dia hanya punya sistem kerja, dia akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Maksudnya gimana? Kata dokter itu, cerita ke aku. Dia S3 padahal. Aku bilang gini, ada salah satu contoh gini. Contoh. Misalnya Teh Risa misalnya, anggaplah ini Teh Risa. Ini ada orang kan ya, Teh Risa lihat nggak ada orang di sini? Ya, Ada ya, kelihatan ya? ya. Ini ada orang. Aku juga pengen ngobrol deh sama Mas Nas Nur. Halo, Mas Nas Nur. Hai, open Halo mic ya. Teh, Hai, Mas Nas Nur. ya, Oke, kita berinteraksi ya. ya, Anggaplah ini Mas Nas Nur, misal ya. Ini Mas Nas Nur. Pada saat Mas Nas Nur bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki, lunaskanlah hutangku, misal, atau apapun itu yang Mas Nas Nur mau. By the way, Mas Nas Nur goalnya apa ya? Finansial bukan? hmm, Goal ikut kelas ini finansial atau hal-hal lain? finansial. Finansial, oke. Hmm, Contoh misalnya Mas Nasrul sini, ya Allah kasih aku rezeki di angka tertentu, angka itu gitu misalnya. Pada saat Mas Nasrul mengucapkan itu, ucapan itu tidak terlalu direspon sama semesta. Semesta itu hanya membaca getaran rasamu. Contoh nih, contoh konkret banget. Aku punya temenku bilang gini, Feby pinjem uang dong, aku lagi nggak punya uang. Aku lagi nggak punya uang, anakku sakit, aku kesel, aku berantem sama Pak RT, aku lagi difitnah orang, pokoknya dia cerita 15 menit, ceritanya keluhan semua. Artinya, tubuh dia kan bervibrasi di sini, dikesal, marah, sebel, benci, istilahnya kayak gitu. Terus aku bilang, Teteh, tadi malam atau sholat subuh berdoa nggak? Aku berdoa ya Allah berikan aku rezeki dan lain-lain. Nah, si ibu itu di subuh cuma 5 menit nih Mas Nas. Dia berdoa, Tuhan kasih aku rezeki, aku pengen uang, aku pengen per bulan dapat sekian. Ya, tapi di pagi harinya nih, dia mulai gini, ih kesel banget ya kok uang nggak masuk-masuk. Di siang harinya, tagihan datang lagi. Di sore hari, ya ampun semua barang-barang pada naik. Di malam harinya dia mengeluh lagi tentang suaminya, tentang keluarganya.
Kira-kira yang dibaca dan direspon semesta yang mana? Yang 5 menit atau yang siang, sore, malam dalam keluhan, kekhawatiran, kebingungan, kekesalan? Yang dalam siang sore malam. Ya. Semesta membaca ketika orang itu khawatir lama, takut, bingung, cemas tentang masa depan. Kita kan kalau misalnya ada masalah suka lama gitu ya dirasain, apalagi kesal sama orang. Bener nggak? Iya. Kekhawatiran terutama itu lama banget dirasa. Pada saat mulut kita ngomong di subuh, ya Allah berikan aku rezeki, tapi setelah itu tubuh kita bergetar di takut, khawatir, bingung. Energi takut, khawatir, bingung itu dia terlempar ke semesta. Deng, naik ke atas ini. Deng, naik. Emosi, kesal, marah, khawatirnya naik ke atas. Kita lihat sistem kerja semesta. Dia memantulkan kembali apa yang dilepaskan. Jadi pada saat dia naik, semesta pantulin balik. Balik lagi kemana, Mas Nur? Ke diri kita. Ke diri kita sendiri. Yes. Yang kita rasakan itu. Berupa apa? Berupa orang-orang yang ngeselin kita, berupa debt collector yang nagih yang ngeselin, berupa mertua yang nyebelin misalnya, berupa pasangan yang marahin, berupa jadi banyak. Terus kita ngomong, ih kenapa sih hidup aku begini? Kenapa harus aku? Kenapa aku ngalamin ini? Padahal kita yang melepas sendiri, bener nggak? Terus kita bilang, Tuhan nggak adil, Allah nggak adil, aku ngalamin ini. Padahal bukan nggak adil, kamu nggak tahu sistem kerja semesta. Gitu loh. Nah, kalau misalnya Mas Nur nih, contoh, TVB, aku goalsnya finansial teh, per bulan pengen sekian angkanya. Paling berdoa di subuh berapa menit, bener nggak? Coba cek seminggu terakhir, ada nggak perasaan ini? Mas Nur? Iya. Ada. Artinya, tanpa sadar, engkau merequest, semesta, kirimin lagi dong kesel yang aku rasain kayak gini nih, lebih banyak lagi buat besok. Ya gitu. Semesta kirimin dong rasa marah yang kayak aku rasain nih, pentalan, kekesalan, kebencian. Jadi sepanjang kita menyimpan kesal, sebel, bingung, resah, itu kepantul balik lagi ke kita, kepantul balik lagi ke kita, gitu loh. Iya. That's why di kelas kita saat ini salah satu yang akan jadi 30 hari habit baru kita adalah melepaskan dan mengikhlaskan. Kenapa harus dilepaskan? Itu bukan kita. Itu bukan sejatinya kita. Sejatinya kita berkelimpahan, cukup, bahagia. Kita dapat semuanya harusnya itu, tapi ketutup. Inilah yang akan kita lepas. Ini yang akan kita lepas. Nah, kembali ke cerita dokter tadi. Ini cermin semesta, sementara nanti kita akan pendalaman 30 hari, kita akan banyak berdiskusi dan bercakap-cakap. Sehubungan dengan cermin semesta, sementara ini kita masuk ke sistem kerja semesta yang kedua ya, Mbak Aslinda dan Mas Nur ya. Kita masuk ke cermin semesta udah selesai, kita masuk ke sistem kerja semesta yang kedua, yaitu ini. The law of projection, atau apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah proyeksi dari daleman kita sendiri. Oke, kembali ke dokter yang tadi. Dokter tadi bilang, TVP kenapa ya? Dokter A ngambil uang aku kecewa. Dokter B fitnah aku sebel, pasanganku begini, mengkhianatiku, menyakitiku. Ada sekitar 5 orang yang kayak gitu. Lalu dia tanya ke aku dan aku jawab, Dokter Sofia, bukankah mereka itu suami kamu yang nyebelin, mertua kamu yang bikin kesel, teman kamu yang bawa kabur uang kamu, orang-orang yang nyakitin kamu? Bukankah mereka adalah diri kamu dalam bentuk yang lain? Jadi orang-orang yang menyakiti kita, yang marah sama kita, yang benci sama kita, yang bawa kabur uang kita,
Mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Maksudnya gimana, TVB? Aku bingung. Kok diri kita? Aku kan nggak sejahat itu. Mungkin ada pertanyaan kita dari teman-teman. Mereka itu adalah daleman bagasi emosi kita. Berupa kesel, marah, sedih, takut, cemas yang nggak pernah kita ikhlaskan untuk dilepas. Mereka berdiam dan pada akhirnya mereka looping. Jadi kemarahan, kesedihan, ketakutan itu awalnya dari masa kecil. Dari masa lalu kita, dari kita berinteraksi sama ibu, bapak, kakak, uwa atau siapapun itu terjadi emosi-emosi di masa lalu, di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, satu kisah itu tersadarkan sama di batch 1 dan di batch 2 banyak luka batin cerita mereka, terutama dokter tadi, dokter Sofia tadi. Apa TVB mereka itu? Aku dalam bentuk yang lain. Iya. Dari mana? Mereka itu endapan emosi kamu yang kamu nggak pernah lepas. Contoh dokter yang mengkhianati kamu atau pasangan yang bikin kamu marah. Jauh sebelum kamu ketemu pasangan kamu, ketemu dokter itu, judul marah keselnya ini udah terjadi dulu di masa lalu sebelumnya di kamu SD, SMP, SMA mungkin. Tidak pernah dilepas, akhirnya energi itu loncat lagi ke masa depan. Jadi suami yang bikin marah, jadi pasangan bisnis yang mengkhianati. Nah, kalau ini tidak pernah dilepas, ini nggak akan selesai-selesai. Kena terus. Nah, dari teman-teman semua ada nggak yang pernah ngalamin? TVB kok aku ketipu lagi, ketipu lagi. Dibohongin tuh, dibohongin lagi gitu. Nah, itu cerita loopingan sebenarnya. Cerita kondisi yang terjadi lagi gitu. Atau TVB ada salah satu teman di batch 2. TVB, aku tuh udah cerai nih sama suami aku yang pertama. Dia KDART, dia kasar. TVB, tapi kenapa? Ini udah suami ketiga, kata dia gitu. Udah suami ketiga, tapi kok nggak berubah ya? Ketemu lagi yang sifatnya begitu lagi, ketemu yang begitu lagi, ketemu yang begitu lagi. Ya karena substansi emosinya nggak pernah dilepas. Jadi ketemu suami yang begitu lagi sampai suami ketiga dia, bahkan bosnya dia. Nah, pada akhirnya masuk kelas, lepasin semua, nggak berubah semua realitanya. Termasuk yang dokter itu. Dari mana ceritanya kok bisa berubah? Nah, sekarang aku mau tanya jawab sama Mbak Aslinda. This is the projector. Ini proyektor. Mbak Aslinda tahu proyektor kan? Tahu ya? Oke. Ada layar, biasanya kan ada layar ya. Oke. Ada proyektor dan ada laptop, right? Ada laptop. Kalau di laptop ada gambar Mbak Aslinda dan aku lagi senyum, muncul apa di layar? Senyuman. Kita berdua lagi senyum juga. Oke. Sekarang aku tanya Mbak Radiana. Mbak Radiana, kalau di laptop ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak-anak Gaza lagi nangis. Oke. Kalau aku insert video kebakaran, muncul apa di layar? Kebakaran. Oke. Aku tanya Mas Nur. Mas Nur open mic. Kalau di laptop aku insert orang lagi marah-marah, muncul apa di layar? Orang marah-marah. Orang marah-marah. Kalau di laptop aku nggak isi apa-apa, muncul apa di layar? Ya, nggak muncul apa-apa. Tidak muncul apa-apa. Pak Nur, Mbak Aslinda, tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupannya Mas Nur dalam kondisi yang sekarang, Mbak Aslinda dalam kondisi yang sekarang, Mbak Radiana dalam kondisi yang sekarang. Orang-orang, situasi, kondisi ekonomi, ini adalah realitamu. Waktu itu aku bilang sama dokter itu, dokter, begini pemahaman dari hukum semestanya. Layar ini adalah realitamu, orang yang nyebelin, orang yang nipu, orang yang marahin, orang yang memfitnah. Layar ini Mas Nur datangnya dari mana? Dari isi laptop kan ya? Bener nggak Mas Nur? Mbak Aslinda? Ya, datangnya kan dari isi laptop.
Laptop ini apa sebenarnya? Laptop itu adalah isi dari pikirannya Mbak Aslinda dan isi dari bagasi emosinya Mbak Aslinda sendiri. Mbak Risa, kalau seandainya isi laptopnya ada gambar Mbak Risa sama aku lagi senyum, muncul apa di layar? Sama. Sama, eh, saya dan Mbak Feby Febri lagi senyum. di Zoom. Oke, sekarang dalam kehidupan Mbak Lisa ada nggak orang yang belum dimaafin atau bikin kesel? Ada. A- Ada pasti. Ada. Oke, Mbak Risa tahu nggak orang-orang yang ngeselin kamu itu, yang bikin kamu marah, itu adalah kamu, endapan emosimu dalam bentuk mereka. Karena mereka itu orang yang bikin kamu kesel, dia itu kan muncul di realita kehidupanmu ya, di layar. Layar ini adalah pantulan dari isi laptop. Benar? Isi laptop ini adalah isi pikiranmu dan isi rasa hatimu dan isi bagasi emosimu. Merealita jadi mereka yang bikin kesal, bikin marah. Artinya kamu masih ada endapan marah, takut, khawatir di bawah sadar yang memantul jadi mereka. Sekarang Teh Febi kalau udah terlanjur kejadian kayak gini gimana? Terlanjur banyak orang yang ngeselin, banyak orang yang ngecewain dan lain-lain. Bukan kalau kita mau ngerubah layar segampang kita merubah isi laptop ya. Bener nggak, Mbak Risa? Bener? Teorinya begitu kalau laptop. Ih, Gampang itu juga realita kita. Karena itu terjadi sama aku. Itu terjadi sama aku. Itu terjadi sama hampir sebagian besar teman-teman di batch 1. Dan terjadi juga sama hampir sebagian besar teman-teman di batch 2. Dan itu amazing banget yang akan kita lakukan di hari ini. Bergembiranya adalah realita di sini bisa dirubah dengan cara merubah isi laptop ini dengan cara melepaskannya, mengikhlaskan semua rasa itu. Kenapa sih kita harus ngiklasin? Sekarang aku tanya, Mbak Risa, orang yang bikin Mbak Risa marah itu, Mbak Risa lagi marah sama orang itu, atau sebenarnya Mbak Risa lagi ketemu sama isi daleman Mbak Risa sendiri ya? lebih ketemu ke diri saya sendiri ya. Ya, kesadaran itu mulai muncul. Berarti orang ini sebenarnya nggak ada. Orang ini hanya dipinjam oleh semesta untuk kasih tahu. Mbak Risa kan pengen kelimpahan ya? Bener nggak? Betul, Pengen berkelimpahan kan hidupnya? Bener nggak? betul, Ya. Tapi situasinya kan masih ada layer tadi tuh, sedih, bingung, belum dilepas kan? Sedih, bingung, dan takut khawatirnya belum kan? betul. Terus gimana Mbak Risa mau tahu layer ini masih ada kalau nggak dihadirkan orang-orang yang men-trigger rasa itu muncul? Orang-orang itu yang katanya Mbak Risa ngeselin Mbak Risa itu, dia cuma tukang pos yang dihantarkan semesta untuk kita bisa bercermin. Gambarannya kayak gini.